impact their future life. Alkindi Online Preschool is created to help you as parents to optimize the best potency of your child. Through Quran-based, holistic, and fun learning curriculum. Don't be amazed that you find your children will love to learn and expand their skills after this program. Let's give the best privilege for your children by give your best enthusiasm to teach them only on 15 minutes a day. Until end of 2022, we work together with 5,700 more mothers in the 263 cities and 22 countries in the world to create a better future life. Together, let's create a better world by building a vision, one house, one teacher, because my mom is my teacher. Dengan modul Alkindi yang terstruktur, saya jadi lebih tahu anak saya lebih tertarik dengan aktivitas apa. Saya juga bisa observasi lebih dalam lagi melalui portofolio yang kita input sendiri via website, bisa di-download dan di-print out seperti ini. Alkindi Online Preschool membuat saya belajar menjadi guru profesional di rumah, dan ternyata anak saya menjadi sangat senang belajar di rumah bersama ibunya. Assalamualaikum, bersama dengan Alkindi Online Preschool, tidak hanya bonding saya dan anak yang semakin kuat, ditambah juga dengan iman kami yang semakin tertanam melalui kegiatan bermain hikmah dan Al-Quran sebagai fondasi. Terima kasih banyak Alkindi. Want to join us to maximize your kids' potential for this future? Visit us on Alkindi Kids. Ibu rumah tangga atau ibu bekerja, sama-sama ibu yang sayang anaknya. Hanya saja ku punya tugas utama, mendidik anak dengan sepenuh cinta. Tak perlu bingung lagi, ada Alkindi menemani ibu setiap hari. Tak perlu bingung lagi, ada Alkindi, teman terbaik ibu mendidik buah hati. Main sambil belajar sama anak, tapi bingung gimana cara mulainya. Tenang saja, kami punya solusinya. Tentu di Alkindi semua kita bisa. Tak perlu bingung lagi, ada Alkindi menemani ibu setiap hari. Tak perlu bingung lagi, ada Alkindi, teman terbaik ibu mendidik buah hati. Teman terbaik ibu mendidik buah hati. Di sini. Kehadiran ibu dalam mendidik anak tentu memiliki peranan penting dalam setiap perkembangannya. Namun, terkadang ibu belum memahami kalau mau ngajarin anak, main sama anak, sampai kelak anaknya bisa baca tulis dan bersekolah, mulainya dari mana ya? Untuk itulah Alkindi Online Preschool hadir membersamai para ibu untuk menjadi guru terbaik untuk anak tercinta. Dengan mengoptimalkan kemampuan ibu dalam memandu anaknya belajar, kami berharap lewat Alkindi Online Preschool, setiap anak akan senantiasa terawat fitrah iman dan fitrah belajarnya. Juga meningkatkan kedekatan antara ibu dan anak, serta meningkatkan ketakwaan keduanya lewat bermain berhikmah dan memulai belajar dengan Start with Quran. Tadabbur Quran 1 hari 1 ayat disertai 20 aktivitas bermain seru sekaligus bisa meningkatkan iman dan takwa. Tak hanya itu, lewat bermain berhikmah di Alkindi Online Preschool, ibu juga bisa menjadi detektif perkembangan minat dan bakat anak. Sudah banyak para ibu yang merasakan manfaat yang telah didapatkan dari program ini. Waktu yang fleksibel, disertai pendampingan eksklusif dari para wali kelas, juga platform website untuk mengumpulkan portofolio harian bermain anak akan menjadikan para ibu benar-benar profesional. Kami berharap dalam 25 tahun mendatang akan tercipta generasi brilian 5B. Beriman, berakhlak, berilmu, berkarya, dan bermanfaat. Dan semua itu dimulai dari memaksimalkan masa keemasannya di usia 0 sampai 7 tahun atau biasa disebut dengan Golden Age. Dan itu semua dimulai dari rumah.
Selain itu, materi yang diajarkan di dalam modul Alkindi Online Preschool telah meliputi banyak aspek seperti bahasa, science and logic, art and craft, life skill, serta motorik. Sehingga ibu tidak perlu pusing lagi memikirkan kurikulum maupun worksheet yang akan digunakan. Di Alkindi, semua siap pakai, sehingga ibu cukup berfokus untuk belajar bersama anak. Tak lupa pula ada webinar eksklusif dari para pakar parenting maupun psikolog yang akan memberikan penjelasan kepada ibu terkait perkembangan anak. Yuk ikuti programnya dan rasakan jutaan manfaatnya. Kehadiran ibu dalam mendidik anak tentu memiliki peranan penting dalam setiap perkembangannya. Namun, terkadang ibu belum memahami kalau mau ngajarin anak, main sama anak, sampai kelak anaknya bisa baca tulis dan bersekolah, mulainya dari mana ya? Untuk itulah Alkindi Online Preschool hadir membersamai para ibu untuk menjadi guru terbaik untuk anak tercinta. Dengan mengoptimalkan kemampuan ibu dalam memandu anaknya belajar, kami berharap lewat Alkindi Online Preschool, setiap anak akan senantiasa terawat fitrah iman dan fitrah belajarnya. Juga meningkatkan kedekatan antara ibu dan anak, serta meningkatkan ketakwaan keduanya lewat bermain berhikmah dan memulai belajar dengan Start with Quran. Tadabbur Quran 1 hari 1 ayat disertai 20 aktivitas bermain seru sekaligus bisa meningkatkan iman dan takwa. Tak hanya itu, lewat bermain berhikmah di Alkindi Online Preschool, ibu juga bisa menjadi detektif perkembangan minat dan bakat anak. Sudah banyak para ibu yang merasakan manfaat yang telah didapatkan dari program ini. Waktu yang fleksibel, disertai pendampingan eksklusif dari para wali kelas, juga platform website untuk mengumpulkan portofolio harian bermain anak akan menjadikan para ibu benar-benar profesional. Kami berharap dalam 25 tahun mendatang akan tercipta generasi brilian 5B. Beriman, berakhlak, berilmu, berkarya, dan bermanfaat. Dan semua itu dimulai dari memaksimalkan masa keemasannya di usia 0 sampai 7 tahun atau biasa disebut dengan Golden Age. Dan itu semua dimulai dari rumah. Selain itu, materi yang diajarkan di dalam modul Alkindi Online Preschool telah meliputi banyak aspek seperti bahasa, science and logic, art and craft, life skill, serta motorik. Sehingga ibu tidak perlu pusing lagi memikirkan kurikulum maupun worksheet yang akan digunakan. Di Alkindi, semua siap pakai, sehingga ibu cukup berfokus untuk belajar bersama anak. Tak lupa pula ada webinar eksklusif dari para pakar parenting maupun psikolog yang akan memberikan penjelasan kepada ibu terkait perkembangan anak. Yuk ikuti programnya dan rasakan jutaan manfaatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bun Juni. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmatnya sehingga pagi ini eh, weekdays ya, kita tetap bisa berkumpul di sini untuk belajar bersama. Tak lupa salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umat-umat yang mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, apa kabar bunda-bunda semua di sini? Insya Allah. Makasih ya bunda yang sudah hadir di sini. Masya Allah, ini lintas batch ya, ada batch 7, 8, 9, Masya Allah. Semoga ini menjadi saksi ya, kalau kita juga turut berkontribusi em, dengan hadir di Zoominar hari ini. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Juniati Ludaika. Saya juga merupakan salah satu walas di batch 7 dan batch 9. Mudah-mudahan pada kenal ya. Assalamualaikum. Kita lanjut ke itu ya, masuk ke materi. Masya Allah, di minggu ini kita masuk minggu-minggu terakhir kegiatan bermain berhikmah ya. Terlihat anak-anak sudah mulai seneng, sudah mulai happy belajar bersama bundanya. Semoga juga semangat bundanya terus up ya. Semoga Allah mudahkan kita untuk terus bisa membersamai anak-anak bersama. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai kegiatan ini dengan membaca doa bersama. Semoga Allah ridho atas ikhtiar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhan kami. Kami ridho Islam sebagai agama kami. Kami ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul kami. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu dan pemahaman yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita buka dengan pembacaan Al-Quran. Bagi bunda yang ingin sama-sama membuka mushaf, itu surah Al-Isra ayat 1. Insya Allah juga akan berkaitan dengan tema di pagi ini. Bagi yang tidak, cukup dengarkan. Semoga Allah memberikan rahmat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ilailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, berbicara mengenai Masjidil Aqsa berkaitan dengan Palestina ya Bun. Yang beberapa pekan ini kita mendengar berita yang sangat tidak mengenakkan hati rasanya,
di mana para Zionis Israel membombardir rumah-rumah warga, rumah sakit, sekolah, pemukiman. Banyak sekali korban jiwa dari yang tua sampai anak-anak. Hari ini kita bisa melihat ya dari tayangan-tayangan video yang ada di sosial media, di mana orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, mereka kehilangan saudara. Tapi kita juga bisa melihat pemandangan yang jarang sekali bisa kita temui di sini. Kemarin saya melihat video ada anak yang sedang tidak sadarkan diri. Mungkin usianya masih sekitar 7 atau 6 tahun. Tapi kata-kata yang keluar dari mulutnya itu ahad. Allahu Akbar. Masya Allah, Bun. Ada juga anak-anak yang perempuan yang dengan bangganya mengatakan kalau ayahku sudah syahid. Dan kami tidak takut dengan Zionis Israel. Masya Allah. Dan yang kemarin barusan saya juga melihat ada anak mungkin usia sekitar 10 tahun ya, duduk di antara reruntuhan. Terus diwawancarai, kata-kata yang keluar pertama, Alhamdulillah 7 keluargaku syahid. Rumahku hancur. Tapi ini awal kemenangan kami. Masya Allah. Rasanya iman mereka kuat sekali. Masya Allah. Ini seperti layaknya pohon kurma yang akarnya kuat menancap ke tanah sehingga menumbuhkan buah yang begitu nikmat, begitu bermanfaat. Nah, alhamdulillah hari ini kita belajar bersama membahas tentang mendidik anak dengan keimanan setangguh baja bersama Teh Maimun. Sepertinya Teteh sudah hadir ya. Assalamualaikum, Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah ya Teh. Dikasih rezeki bisa berjumpa di sini. Sebelumnya saya izin membacakan CV Teteh terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Maimun Herawati, MLid, Pendidikan Universitas Pajajaran, mengambil doktoral degree di bidang komunikasi, non-degree Newcastle University, S2 di University of Aberdeen, S1-nya Universitas Pajajaran, pengalaman pendiri FLP Forum Lingkarpena, pendiri dari dan direktur Solidaritas of Muslim for Al-Qudus, Retaken, pendiri dan direktur Yayasan Rumah Quran Jatinangor, Presnas KAMMI, keluarga alumni KAMMI. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah Teh, sepertinya sudah tidak sabar mendengar materi dari Teteh. Kepada Teteh kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jazakumullah khairan katsir atas undangan ini.
Terima kasih banyak telah memilih saya untuk menyuarakan suara-suara dari saudara kita di Palestina. Apa yang menjadi semangat mereka, apa yang menjadi motivasi mereka, mengapa mereka menjadi keluarga yang demikian luar biasa. Sedikit bergema ya. Sebentar. Apa yang bisa saya lakukan? Mungkin saya harus mematikan beberapa program lebih dahulu. Sebentar. Ini memang laptopnya udah tua. Oke, saya matikan dulu. Apakah sudah lebih baik? Belum Bu, tapi lumayan terdengar jelas. Sebentar, bergema ya. Sebenarnya tidak pakai yang bekas sih. Bismillah, kita coba lagi ya. Matikan beberapa program. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar dibuka sih. Hanya PowerPoint dan Zoom. Oke, kalau sekarang bagaimana? Sudah oke? Masih bergema, tapi cukup jelas kok Teh. Oh, cukup jelas. Oke, baik. Masih bergema. Kesulitan untuk difahami tidak kalau bergema seperti ini? Mbak Lulu Hanifah, sulit difahami nggak kalau masih ada gema? Bismillah, sepertinya aman Teh. Aman, oke baik. Apakah saya bisa share screen? Bisa ya. Saya akan tunjukkan kepada ibu-ibu seperti apa karakter mereka ya. Sebentar. Saya harus bagi ini dulu ya, bagi sound dulu. Bismillah. More share sound. Oke. Sebentar. Ini sepertinya video ini sudah sering kita dengar, tapi supaya kita lebih kembali mengingat ini karakter pemuda yang terbentuk oleh sistem yang ada di Palestina seperti apa. عادي يدخل وصرنا شهداء بيجي بعديهم ناس بنضلنا نقاوم نكسر خشمهم. هاي فجروا السيارات، قلبوا السيارات، قلبوا الدنيا. الولاد الصغار استشهدوا، الشباب استشهدوا، كله في دارهم. Supaya lebih saya akan perbaiki ya. Ini tadi tidak mulai dari awal. Sebentar. Oke, sudah dilihat? Baik. Tentara Zionis akan meluncurkan serangan darat untuk menyerang Gaza, kata yang wawancara. Jawaban anak ini adalah عادي يدخل وصرنا شهداء بيجي بعديهم ناس. Itu udah biasa, gitu ya. Mereka akan menyerang, itu udah biasa. Bukankah kami akan menjadi syuhada? Yang lain akan menyusul kami. Artinya apa? Jika nanti dia yang berbicara ini syahid, yang lain akan menyusul dia. Jadi akan ada yang menggantikan apa yang dia lakukan, kira-kira begitu. Kami akan melelahkan mereka. نكسر خشمهم. هاي فجروا السيارات، قلبوا السيارات، قلبوا الدنيا. الولاد الصغار استشهدوا، الشباب استشهدوا، كله في دارهم. Oh, ini ada
Baik, sound sedikit sebentar. Ada yang nangis. Oke. Ini karakter dari anak generasi emas Palestina ya. Ya, Umi di sini. Kenapa dong? Oke, mohon maaf saya masih ada balita usia 2 tahun setengah, tapi dengan kondisi karena ini anak ekstra, jadi proses penyapian masih agak lama. Bismillah, kembali. Nah, inilah karakter dari anak-anak kita di Palestina. Saya akan coba tunjukkan kepada Bapak apa sih yang menyebabkan anak-anak ini menjadi generasi emas begitu ya. Sedikit saya sampaikan bahwasanya kami di Ruku Rumah Quran Jatinangor dan juga di Smart 171, 171 dibacanya itu punya 2 program. Kalau Ruku programnya adalah menyambungkan antara orang tua asuh Indonesia dengan para penghafal Quran di Gaza. Ada sekitar 1.200 anak penghafal Quran di Gaza yang memiliki orang tua asuh dari Indonesia. Nanti biaya pendidikan Quran mereka sebanyak 200.000 per bulan dikirimkan oleh orang tua asuh mereka kepada anak-anaknya di Gaza. Kerjasama yang terakhir itu dengan Kementerian Wakaf dan Agama di Gaza ya. Nah, yang program kedua itu yang dari Smart adalah asuh yatim dari Gaza. Nah, sayangnya karena dengan hektiknya saya ya, sangat hektik saat ini karena update dengan Gaza, lalu kemudian penukaran dolar, ketemu dengan wakil saudara kita di sana untuk menyampaikan dolar, saya laptop ditukar, jadi yang beberapa dokumentasi yang bagus itu tuh tidak bisa saya dapatkan dalam waktu yang singkat. Tapi ini adalah para pemuda tahun ini yang video ini adalah 2018. Ini 2018 berarti sekarang sudah 5 tahun yang lalu ya. Ini kegiatan pemuda-pemuda belajar Quran di summer camp. Selain mereka belajar Quran, saya juga ditunjukkan kalau mereka juga ada latihan fisik begitu ya. Pas dilihatin latihan fisiknya, wah ini seleksi nih gitu ya. Seleksi untuk para mujahidin kah gitu ya. Tapi saya tidak ingin bertanya lebih jauh karena sedikit tahu lebih aman gitu. Tidak perlu tahu banyak hal untuk hal-hal yang sifatnya strategis. Ketika mereka belajar sekian tahun, maka ada masa di mana mereka sudah hafal 30 juz dan ada istilahnya wisuda ya. Jadi 1.000 penghafal Quran baru di Gaza gitu ya. Mereka demikian sweet, ada yang kemudian membawa poster ini. Karena memang program ini awalnya mulainya dari saya dan suami yang kemudian ditawarkan di Facebook. Akhirnya pada kurang dari 2.300 orang tua asuh terlibat dalam program ini. Nah, inilah mereka dan saya akan tunjukkan kepada Bapak bagaimana proses mereka belajar Quran.
أطيع لله خالقنا البديع وأضم نور كتابه لكنني لا أستطيع اقرأه في قلب خشوع تلقى الصدى بين الضلوع ولسوف تنهمر الدموع. ما اسمك وكم عمرك؟ اسمي جنات نضال حاتم الجيش وعمري 9 سنوات. كم تحفظي من القرآن الكريم؟ 7 أجزاء. متى بدأت في حفظ القرآن الكريم؟ عندما كان عمري 7 سنوات. أين تحفظ القرآن الكريم؟ في حلقة دار القرآن في مركز حطيم. كم من الوقت يوميا تقضيها في حفظ القرآن الكريم؟ 2 ساعات. لماذا تحفظ القرآن الكريم؟ لننال محبة الله تعالى والفوز بالجنة ولنلبس ولدينا تاج الوقار. Apa yang sulit sepertinya kita contoh ya, yaitu apa namanya 2 jam menghafal Quran, ya Bang. Jadi dari berbagai komunikasi dengan sahabat di sana, saya melihat kunci utama dari kekuatan mereka itu ada dalam interaksi mereka dengan Al-Quran. Dan anak-anak ini menunjukkan mereka usia 7 tahun nih, udah mulai menghafal Al-Quran itu 2 jam sehari. Kita lihat kepada anak-anak kita, berapa jam mereka kemudian melakukan proses penghafalan di rumah, begitu ya. Ini bukan belajar baca Quran ya, tapi menghafal Quran 2 jam sehari. Nah ini yang apa namanya kunci mengapa mereka bisa sekokoh itu. Sebenarnya pada hari Sabtu jam 11 Indonesia, artinya di Gaza jam 7 pagi, saya itu udah dikontak oleh brother, bilang apa namanya something big is happening. Oh iya, ada apa begitu ya? Terus beliau mengirimkan video apa namanya Al-Qassam sedang di wilayah militer Israel begitu. Hati saya sudah langsung berdetak, wah ini akan besar ini apa namanya balasan dari mereka akan brutal karena yang dilakukan oleh Al-Qassam itu adalah masuk ke wilayah militer mereka dan itu tamparan besar bagi Israel. Lalu saat itu juga kita diskusi tentang gimana nih pasti akan buruk apa namanya efek kepada masyarakat biasa yang kemungkinan akan dihancurkan oleh bom dan seterusnya. Maka hari itu juga kami sepakat untuk membuat program ini ya, darurat bantuan kesehatan. Makanya pada 9 Oktober 2 hari setelah kejadian, SMART itu bisa langsung atas izin Allah ya, mengimplementasikan bantuan untuk yang luka. Nah semenjak tanggal 7 itu sejujurnya saya jarang yang tidur lelap. Jadi ketika ketemu lagi dengan brother secara fisik mau ngasih uang ya, 50.000 US dollar atau sekitar 787 juta, walaupun uangnya belum terkumpul, cari dulu lah dari mana-mana, ambil dari mana-mana dulu, kasihin dulu, nanti yakin insya Allah uangnya akan kumpul dari orang-orang baik yang ingin terlibat. Saat ketemu pertama kali dengan brother, pertama kali sepanjang kami berinteraksi yang beliau nampak kusut. Biasanya selalu apa namanya segar, fresh, senyum dan seterusnya begitu ya. Ini kira-kira hari ketiga, hari keempat lah. Sama saya juga tidak tidur. Ketika kita ketemu, saya mengatakan I lost my sleep. I could not sleep well. I rarely sleep. Same kata dia, sama. Saya juga apa namanya nggak tidur, banyak nggak tidur karena apa namanya selalu mencoba mengetahui apa yang terjadi di sana. Saat saya katakan my heart bleed, hati saya sakit. Saya nggak bisa menerima kenyataan kalau anak-anak kita dibunuh demikian brutal. Jawaban beliau luar biasa. Jawaban beliau adalah ya sister, ya ustazah. Jiwa kita ini, nyawa kita ini sudah Allah tentukan. Selesainya itu di mana? Apakah di 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 15 tahun, Allah sudah tentukan di mana usia yang terakhir. Yang harus kita pastikan adalah kita di menjelang usia terakhir itu lagi ngapain? Apakah sedang berjuang membebaskan Al-Aqsa?
atau melakukan yang lain gitu. Jadi kayak dia nggak bilang apakah sedang membebaskan Al-Aqsa, saya nggak bilang demikian, tapi saya membaca behind the line, tinggal kita menentukan akhir waktu kita sedang ngapain gitu. Stop, berhenti sampai di situ karena kami kan sudah lama kenal ya. I know what's the meaning behind it. Iya, kita lagi ngapain ya tujuannya adalah kehidupan kita untuk apa begitu ya. Dan ujung kehidupan kita usahakan seperti apa endingnya. Nah ini yang yang saya pelajari dari orang-orang yang yang hebat dari sana. Saat bisa dikatakan yang tidak kuat itu kita gitu. Kita orang Indonesia. Saat misal kami pergi ke wilayah pengungsian perbatasan Suriah Turki. Kira-kira Suriah itu hanya 500 meter kurang dari jalan Turki yang sedang kami ikuti dalam mobil. Kita mau mengantarkan batu bara, minyak zaitun, tepung, selimut, karena menjelang musim dingin saat itu. Lalu di sebelah kanan itu ada lubang besar. Brother bilang, sister, look, do you know what's this? Tahu nggak ini apa? Gitu ya. Jantung saya itu langsung merosot sampai ke bawah perut gitu. Apa ini brother gitu kan? Ini bom yang nyasar ke Turki dari sebelah, kira-kira begitu. Wajah saudara-saudara kita itu kalem, anteng, kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak biasa aja. Saya dan mahasiswa yang saya bawa, Farah Konita, yang merasa langsung kayak gitu ya, kita aman nggak nih gitu. Dan di situ kemudian terasa beban pembelaan terhadap Al-Aqsa, pembebasan tanah suci, tanah para nabi diberikan kepada mereka yang sanggup. Kalau kita belum sanggup. Dan belajar dari bagaimana cara keluarga mereka mendidik, yang saya lihat kunci utamanya ada pada Al-Quran. Jadi membacakan Al-Quran, memperdengarkan Al-Quran, mengajari mereka secara mandiri membaca Al-Quran, dan kemudian mendukung mereka untuk mulai menghafalkan Al-Quran secara dini. Karena anak-anak yang anak asuh menghafal Quran ini ada yang memulai menghafal itu pada usia 5 tahun. Nah, ini saya ingat persis ketika kami sedang bersiap membawa truk kecil keliling daerah pinggiran Turki waktu itu, ketemu dengan satu umahat, anaknya masih 5 tahun 6 tahun kira-kira, lucu banget, cute, rambutnya galing pirang begitu, anak perempuan. Dia tidak mengerti bahasa Inggris, bahasa Arab saya sway pelan minimal basic. Tapi kemudian yang beliau lakukan adalah ayo ke rumah minum teh, kira-kira begitu ya, saling tahu, ayo istirahat dulu di rumah. Karena kita nunggu di pinggir jalan ya, kebayang, karena kami menunggu brother bawa truk untuk kemudian kita pergi bareng keliling gitu ya. Yang kemudian beliau minta kepada anaknya saat kami tidak bilang ya kita nunggu, itu adalah anaknya diminta untuk murajaah juz 30 An-Naba. Anak sekecil itu murajaah dengan demikian lancar begitu ya. Nah di situ kemudian ini kunci kekuatan dari saudara-saudara kita, bahwasanya mereka menjadikan program Al-Quran ini, memperdengarkan Al-Quran, menjelaskan berbagai hal dengan konteks dan framing Al-Quran. Ini yang membuat jiwa mereka itu jiwa-jiwa yang singa gitu ya, bukan jiwa-jiwa yang ayam, yang namanya berkotek-kotek saja. Jadi kalau kita lihat program pertama yang dilakukan, mungkin kita akan mulai dari pemudanya ya. Sayangnya saya tidak berhasil menemukan videonya barusan. Kami punya brother satu Bilal yang kami rekam, tapi juga saya bilang ada Muhammad Kayun juga, usianya belum muda lagi dia bilang, tapi mereka sudah hafal 30 juz dan mutkin. Jadi hafal mutkin ini artinya setoran dari surat pertama sampai surat 114 itu selama 6 jam 7 jam berturut-turut tanpa henti.
Nah, kalau lolos tanpa kesalahan, berarti dia lolos hafal mungkin. Kalau enggak, datang lagi nanti sebulan lagi begitu untuk ujian hafalan mungkin. Nah, pemuda-pemuda ini karena kami akrab dengan mereka karena mereka yang sayap Quran ya. Jadi di dalam kerja-kerja kemanusiaan ini ada sayap Quran, ada sayap kemanusiaan ya, charity. Nah, yang sayap Quran ini Brother Muhammad dan Brother Bilal. Mereka cerita kan, anak-anak remaja pengen tahu. Kayak gimana sih orang remaja Gaza gitu ya, kamu kenal Taylor Swift nggak? Kamu kenal ini nggak gitu ya, kenal BTS nggak? Gitu. Jadi tanyalah brother ini dengan remaja-remaja Indonesia, itu ada videonya. Remaja Unpad lah tepatnya. Brothernya melongo gitu, apa itu? Kita emang nggak tahu. BTS nggak tahu, apa namanya? Taylor Swift nggak tahu, Katy Perry, apalagi begitu ya. Lalu ditanya di dalam Gaza ada bioskop nggak gitu lah. Oh ada bioskop, tapi filmnya film yang dia sebutin nama filmnya yang juga nah Indonesia nggak tahu gitu lah. Jadi kemungkinan mereka memilih film-film yang aman dalam tanda kutip secara akidah ataupun secara akhlak. Nah di situ kemudian brother mengatakan saya tidak ikut saya tidak mensupport grup bola apapun ya, jadi tidak ikut yang grup-grup bola, padahal itu adalah jiwanya anak-anak pemuda gitu ya. Saya tidak nonton gitu, walaupun ada bioskop di Gaza saya tidak pergi menonton, saya tidak mendengarkan musik, dan jika ditanya terus apa dong kegiatan kegiatan yang seru-serunya ya, ini kegiatan seru-seru mereka tuh ini camping, Quran camp namanya ya, summer camp. Di sini mereka memperbaiki bacaan Qurannya, menambah hafalan. Bagi yang pemuda itu ada latihan fisik. Walau saya sampai sekarang tuh masih penasaran karena memang informasinya nggak banyak ditunjukkan sih. Ada latihan latihan mungkin kayak pramuka kita gitu atau tim sarnya kita. Nah ini latihan-latihan seperti itu yang pas melihatnya wow keren banget gitu ya, anak-anak sekecil ini mereka sudah diajari. Nah ini yang saya lihat menjadi kunci dari generasi emas Palestina. Pemudanya adalah seperti Bilal dan Muhammad Tayyun ya, atau seperti brother ini yang untuk hibah Bilal dan Muhammad Tayyun ya, orang-orang yang bukan untuk pipi kalau yang ini. Yang untuk pipi yang spa, baby spa yang ini. Nah, bukan yang ini ada di sana ya. Mana ya? Yang ini apa? Kalau yang ini mah untuk ini, kalau baby nepinya ini nappy rush. Baru pakai ini. Oke, mau main sama abang sekarang? Iya. Ibu sakit apa? Ibu sakit apa? Bilang sama abang. Oh karena jatuh di atas tadi. Oh kasihan ya Allah. Semoga mudah ya. Udah hilang sakitnya? Alhamdulillah ya. Nah, pemuda-pemudanya adalah orang-orang seperti Bilal, menjaga pandangannya, menjaga kelaminnya, menjaga pikirannya dengan tidak menonton yang sembarangan, mendekatkan dirinya secara intens dengan Al-Quran. Ini para pemudanya dan pemudinya sama ibu-ibu yang luar biasa. Saya kalau sudah ketemu dengan ibu-ibu Palestina itu selalu malu banget ya kalau di berbagai lokasi. Kan sering diundang ya sama brother ke rumah mereka. Come on meet my family ya, seperti itu kan. Mereka orang-orang yang sangat welcome dengan tamu. Begitu ketemu dengan sister istrinya, how many you memorize Quran? How many? Beliau dengan bahasa Inggris terbata-bata dan saya dengan bahasa Arab cemutnya, berapa juz gitu ya. Jadi pertanyaan kamu hafal berapa juz itu sesuatu yang normal mereka lakukan gitu. Lalu kemudian mereka ingin mengecek kamu baca Qurannya gimana, kan bilang I cannot speak Arabic, but you read Quran. Yes, of course I read Quran gitu. I read Quran. Okay, let me hear your Quran. Allah gubrak begitu. Belum lagi makhraj kita bisa jadi
belum sesuai dengan kaidah yang benar gitu. Para ibu-ibu ini menjadikan ya baby, ganti napi sekarang. Sama Umi coba Umi lihat, Umi lihat. Masih oke nih, agak sejam lagi. Oke. Oke. Mau Hibah mau ganti baby pakai ini. Atau mau mandi sekalian. Oke. Nah, apa namanya? Para ibu perempuan-perempuan Gaza adalah ibu-ibu yang luar biasa tangguh. Kita gitu, itu ada aja aktivitas mereka yang lucu-lucu untuk menjadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupan anak-anak. Sehingga kalau kata brother, you meet us most of the time. Saya bertemunya rata-rata dengan para bapak-bapak begitu, tapi sesungguhnya di lapangan emak-emak yang mengelola kegiatan Quran, yang merancang kegiatan-kegiatan yang mendekati dengan Quran, dan saya percaya itu karena memang dari foto dan seterusnya banyak umat yang kemudian nampak ada di lapangan. Suara. Oke, nah ini yang yang bagi saya antara laki-laki mudanya dengan perempuan mudanya, mereka kemudian meletakkan Quran sebagai kunci dari interaksi, interaksi sama mereka, interaksi dengan mereka dengan pribadinya dan seterusnya, seperti itu ya. Lanjut. Nah, orang-orang yang seperti ini yang kemudian lahir anak-anak luar biasa. Kalau kita itu kan masih ngitung-ngitung ya Bu ya, jadi kayak anak saya masih kecil gitu kan, ya Ustazah mau berangkat nggak ke Gaza gitu ya? Saya mau gitu ya, tapi dari keluarga Hibah masih kecil, nanti gimana dan seterusnya. Nah, ini kita itu masih banyak hitung-hitungan personal, tapi kalau mereka itu udah istilahnya nggak mikir, karena mereka tahu persis jika pun kita berakhir di sini ujungnya surga gitu, dan surga itu bisa membawa 70 anggota keluarga kita. Malah mencari-cari kesempatan supaya mereka yang dipilih untuk menjadi orang yang terbaik yang dikirim di operasi yang terbaik. Nah, ini kisah dari Ibu Khansa Filistin Ummu Nidal. Saya juga punya video panjang beliau. Nah, tapi intinya adalah Ummu Nidal berkirim surat kepada pemimpin Al-Qassam meminta supaya anaknya Muhammad dipilih untuk melaksanakan operasi penyerangan ke sekolah militer Israel. Sekolah militer. Jadi calon-calon calon-calon tentaranya, dan pasti di dalamnya ada instrukturnya begitu ya. Secara logika operasi ini adalah operasi yang kalau kembali kayaknya nggak mungkin deh ya. Sepertinya sangat sulit untuk bisa kembali dalam keadaan hidup. Karena yang diserang adalah sekolah militernya. Nah, Ummu Nidal kemudian mengirim surat kepada pemimpin pasukannya. Jadi beliau punya 3 anak, Nidal, Muhammad, yang tengah saya lupa namanya. Nidal salah satu pimpinan di Al-Qassam sudah syahid kalau saya nggak salah ya. Kakaknya juga saya lupa. Ada salah satu yang masih hidup tapi kemudian tangannya diamputasi apa gimana begitu karena posisinya adalah pada saat meluncurkan roket atau apa gitu terus kena. Nah, jadi ada kakinya apa tangannya saya lupa. Nah, tapi 2 dari 1 anaknya udah syahid. Lalu ketika ada wartawan bertanya, Nidal, kenapa kamu melakukan ini? Bukankah setiap ibu itu ingin anaknya hidup, memiliki masa depan, memiliki cucu dari dia, memiliki pekerjaan, memiliki karir yang bagus. Kenapa kamu yang mengirim surat kepada pimpinannya Muhammad? Jawaban dari Ummu Nidal, karena saya cinta dengan anak saya. Karena saya yakin Allah akan lebih mencintai dia daripada saya kalau dia memberikan dirinya untuk perjuangan ini.
mendapatkan syuhada, itu adalah karena saya berharap Allah akan lebih mencintai dia. Tidak ada ibu yang tidak sakit ya, tidak ada ibu yang tidak sakit, tidak ada ibu yang tidak sedih ketika anaknya meninggal. Tapi ketika anak saya meninggal karena membebaskan Al-Aqsa menjadi bagian dari tugas suci untuk menjaga kiblat pertama Muslim, maka itu adalah cara berangkat pulang ke rumah yang terbaik, begitu kira-kira. Dan di video itu ditunjukkan bagaimana beliau mencium kening anaknya gitu ya, memeluk anaknya, dan kemudian Muhammad berangkat. Dan scene berikutnya dari film itu adalah beliau membagikan coklat, mengatakan Allahu Akbar, Muhammad insya Allah syahid, dan terdengar kabar ada 20 pasukan Zionis yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Muhammad, dan Muhammad mereka melumpuhkan itu ketika persenjataan Muhammad habis amunisinya. Nah, ini yang kisah-kisah yang jarang terdengar tapi real ya. Ibu Khan Safi Kristen ini meninggal tahun 2002 kalau saya nggak salah. Dan saat beliau meninggal itu Ismail Haniyeh termasuk yang membawa jenazah beliau ke pemakaman. Mari kita lihat seperti apa pemuda ini ya. سلام يا اخوة، الف سلامة. أنا شايفك يعني رغم الإصابة فقدت أطرافك، أنا شايفك مبتسم صراحة. شو سر فضل من ربنا، شو سر هالابتسامة؟ فضل من ربنا، ربنا كثير عليه. وش سبقنا الجنة. Fadl min Rabbi, keutamaan dari Allah. Bahwasanya sebagian tubuh saya sudah mendahului saya ke surga. Ini bukan receh-receh, Ibu. Ini berkali-kali saya temui para pemuda dan juga pemudi yang mengatakan ini keutamaan dari Allah. Mereka kehilangan kaki, mereka kehilangan tangan, ini dari Allah begitu. Sebagian tubuh saya sudah mendahului saya ke surga. Dan dengan apa yang ada sekarang, saya akan terus mengejar syahid dengan terus terlibat dalam pembebasan tanah suci. Ini nggak sekali dua kali saya temui dan bahkan bertemu langsung ya dengan beliau-beliau yang diistimewakan Allah ini. Pada konferensi-konferensi beliau biasanya diundang untuk menyampaikan inspirasi supaya kita yang jauh dari Quran ini bisa melihat langsung seperti apa ruqyah dari orang-orang yang sudah meletakkan Allah dan Rasulnya di atas segalanya. وش سبقنا الجنة الحمد لله. صبح بدا نور ظهر نجم وشمس وقمر ألقى على الدنيا الدرر هذا عمر هذا عمر كل البرايا تنتظر أيامه البيض الغرر كي تستفيد من العبر هذا عمر هذا عمر. Ini yang dan kalau kita lihat pemuda-pemuda ini usianya 16 tahun. Sebenarnya saya tuh nggak suka bicara kayak gini. Karena saya kalau sudah bicara Gaza sulit mengendalikan diri ya. Jadi nggak bagus gitu karena jatuhnya nangis terus. Yatim kami sudah terkonfirmasi syahid itu ada 4 yang dari program yatim. Sedangkan dari program Quran belum bisa belum bisa didata karena masih mencar-mencar. Tapi jika dari 254 orang syahid, maka kemungkinan dari 1.200 anak-anak Quran kami 10 atau 20 mungkin juga syahid begitu ya. Sehingga melihat beliau ini begitu, untuk mencari namanya ada nggak dalam daftar anak kita, itu saya nggak berani, sungguh nggak berani. Kalau iya, saya jatuh banget. مصطفى سامي الأعرج هذا يا اخوان من اهل المساجد، والله نشهد له انه من اهل المساجد، والله قبل الصلاة في الاذان الثاني او الاول يرن على اهل الحي كلهم من جواله، ونشهد له انه كان يعني يرن علي بنفسه
والله لما ما حدا يجي من أصحابه وأصدقائه يزعل، وأي صلاة يكون ملتزم فيها إنها رائحة المسك، نسأل الله أن يتقبلها. Iya, jadi apa namanya? Dan ini juga bukan kejadian sekali dua kali ya, bahwasanya mereka yang meninggal itu harum, harum, harum tubuhnya, darahnya masih mengalir, itu tanda-tanda syuhada lah. Ada banyak yang seperti ini juga, tapi yang kemudian di apa namanya, yang di videokan hanya beberapa. Begitu juga apa namanya, baru 2 hari 3 hari yang lalu, brother menunjukkan kepada saya rekaman video teleponan orang Israel, tentara Israel dengan apa namanya, dengan ibunya. Jadi tentara Israel ini masih muda lah, kira-kira usia 25. Dia mengatakan saya ingin segera pulang karena saya takut. Ibunya menguatkan, kenapa, ada apa? Kan kamu bersama-sama di sana. Teman saya 20 orang meninggal, terbunuh dalam operasi di dalam Gaza. Saya ingin pulang segera. Kata ibunya, memang apa? Kenapa? Apa namanya? Kenapa anaknya jadi menangis kayak gini? Ini jarang terjadi gitu kan. Kata anaknya, saya takut karena yang mereka hadapi itu pasukan-pasukan elit yang jumlahnya sangat banyak. Padahal ibu-ibu, bapak-bapak, saya dengar langsung dari brother. Kadang-kadang tuh hanya satu orang yang turun untuk berhasil apa namanya, menghancurkan 3 tank. Hanya satu orang. Jadi kadang-kadang 3 orang menghadapi 20 orang begitu. Jadi bukan jumlah yang berlipat-lipat seperti yang dibayangkan oleh apa namanya, tentara Israel ini. Tapi di situ saya yakin sesungguhnya yang sedang terjadi adalah apa namanya, Allah menurunkan malaikat-malaikat yang membantu perjuangan dari saudara-saudara kita di sana. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Quran kuncinya, pesan langsung dari ini, kita aman nggak nih? Sebentar. Kita ada berapa jumlahnya ya? Oke. Pesan ini insya Allah saya rasa dalam waktu sebentar juga akan keluar melalui media ya. Pesan dari saudara-saudara kita yang sedang berjuang menghadapi tentara Zionis, kami baik-baik saja. Kami akan terus berjuang. Strategi kami adalah membuat mereka lelah ya, dan apa namanya, tidak membuat mereka berhenti lama di satu tempat. Jadi tidak akan unstabilize them, kira-kira ya. Akan selalu membuat mereka terganggu dengan serangan-serangan kecil seperti yang kami lakukan. Karena itu dalam tanda kutip kemampuan saat ini. Karena jika head to head yang istilahnya 20 lawan 20, tank lawan tank, kita memang nggak punya apa namanya, Zionis saat ini sudah memasukkan 1.200 ya, 1.200 tank ke dalam Gaza yang sudah berhasil dihancurkan oleh saudara-saudara kita itu 97 tank dengan berbagai cara. Jadi apa namanya, kalimat dari beliau, walaupun sepertinya di media nampaknya menakutkan, tapi kami masih ada dan kami terus berjuang. Jangan khawatir untuk kami. Akan tetapi pastikan bahwasanya saudara-saudara kita yang sipil begitu, makanannya cukup, airnya ada, listriknya ada, dan mereka apa namanya, memiliki obat-obat pada saat mereka harus apa namanya, ketika mereka luka dan seterusnya. Ini yang disampaikan kepada saya kemarin. Sekarang hari apa? Rabu. Saya ketemu hari Selasa. Kemarin banget. Demikian. Jadi behind the line yang tidak disampaikan. Saya tahu karena kita TST atau sama tahu tadi dari bahasa kami baik-baik saja, kami melakukan apa namanya, strategi gerilya seperti ini. Walaupun tidak disampaikan kepada saya, kemampuan militer Hamas gimana sih untuk menghadapi militernya Zionis yang ditambah dengan Amerikanya. Bahkan pasukan bayaran sekutu yang dikirim ke Ukraina itu udah sampai ke Gaza. Jadi yang sekutunya Amerika yang yang mengirimkan pasukan berbayar itu udah sampai juga ke dalam Gaza. Jadi bukan karena masalah ideologis,
tapi kemudian karena masalah uang udah banyak yang kemudian ikut terlibat di dalam Gaza. Nah ini kemudian bagaimana apa yang bisa kita lakukan saat ini gitu ya, tentu saja kemudian menyebarkan informasi seluas-luasnya, mengirimkan donasi, mendoakan dan menekan pemerintah kita supaya semakin keras melakukan diplomasi sehingga kemerdekaan Palestina bisa dicapai. Al-Haqqu kebenaran dari Allah semata. Mohon maaf jika ada yang salah-salah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Luar biasa perjuangan mereka yang di sana ya, Teh. Ya, mereka yang dikirim adalah mereka yang mampu ya. Sedangkan kita jauh dari itu. Masya Allah. Untuk Bunda, para Bunda adakah yang ingin bertanya atau mau langsung raise hand boleh? Dipersilahkan. Jika tidak ingin raise hand, lewat chat juga boleh ya Bunda. Ya, tunggu sebentar. Ini pertanyaan dari saya ya Teh. Kalau menurut Teteh nih, kita di sini yang kondisinya memang lingkungan yang rasanya untuk bisa seperti mereka jauh dari gadget aja itu rasanya lumayan berat, apalagi bisa membersamai anak-anak dengan Al-Quran itu selama 2 jam per hari. Itu menurut Teteh langkah yang bisa kita lakukan ya saat ini untuk bisa menciptakan generasi yang kuat seperti mereka itu bagaimana kalau menurut Teteh? Ini saya juga bukan keluarga yang dalam yang dicapai saudara kita di Gaza yang jauh. Tapi yang saya rasakan sewaktu di Inggris dulu, tidak ada PPA, tidak ada SDIT, mereka yang namanya hidup di Inggris jauh, kita tinggal di Newcastle. Yang saya lakukan sewaktu anak-anak masih belum usia belajar itu memang menerima anak Pakistan, anak Indonesia untuk belajar tajwid, belajar Iqra dengan saya. Jadi sewaktu abang Arik itu saya sudah menerima dari dari Pakistan ataupun orang Indonesia untuk belajar Quran. Mereka. Jadi yang saya lihat ketika misal saya melahirkan anak 2, almarhumah ada di rumah saat itu, Uma cerita saat Arik saya nangis, yang dia baca itu buku Iqra, gitu. Jadi Masya Allah. Hari-hari itu dia belum kayak ikutkan dalam belajar Iqra, dia sudah kemudian masuk bawah sadar dia salah satu yang aktivitas yang bisa membuat dia lupa dia sedang cari saya karena saya sedang di rumah sakit. Salah satu yang membuat dia lupa itu adalah membuka buku Iqra dan mulai mengeja abata, walaupun ya pasti salah gitu ya, karena dia memang belum diajar secara langsung. Ketika ada adiknya dan dia mulai masuk usia 2,5 tahun ya, mau sekolah, saya bertekad dengan suami bahwasanya yang pertama mereka pelajari adalah Al-Quran. Maka kita mulai mengajari mereka Iqra 1, 2, 3 sampai 6. Dan setelah Iqra mereka kemudian mulai meminta mereka dimasukkan ke dalam sekolah hafalan di Newcastle yang cuma ada sekali seminggu. Aturannya hanya untuk year 4 ke atas. Jadi hanya anak kelas 4 berarti usianya sudah 5 tambah 4 berarti usia 10 tahun ke atas ya. Yang diizinkan ikut kelas hafalan di Muslim Welfare House
di Newcastle. Tapi kami memohon banget supaya anak ini punya bid'ah lingkungan yang yang bagus, yang bagus, di mana dia melihat kakak-kakaknya juga belajar Al-Quran walaupun mereka nggak ketemu tiap hari dengan kakak-kakak ini. Nah, akhirnya dengan catatan, don't tell the other sister and brother that we allow your children to join, gitu ya kira-kira. Jadi 2 anak kecil yang satu kelas 2, yang satu kelas 3 kalau saya nggak salah waktu itu ya, itu kelas 1 dan kelas 3 itu mulai bisa ikut kelas Quran sekali seminggu, dan saya yang mengantar dan menjemput dan memastikan kalau mereka menghafal bagian yang harus dihafal pada pekan itu gitu. Jadi itu yang saya lakukan dengan suami pada saat kita berada dalam lingkungan yang non muslim mayoritas ya. Jadi mencoba menghadirkan tradisi Quran dalam rumah. Sedangkan kalau ketika sudah di Indonesia, kami membiasakan, ini sudah beberapa lama terputus ini karena saya ke Istanbul, kemudian anak-anak ikut yang musabakoh Quran mahasiswa ya, nasional di Malang. Nah, biasanya kalau maghrib itu kita tilawah bareng, lalu kemudian ada komentar ini kayak kultum lah kira-kira dari berdasarkan ayat yang dibaca. Ini juga kami lakukan sebagai cara untuk menghayati dan memasukkan nilai-nilai Quran itu dalam diri masing-masing. Itu yang yang kami lakukan ya. Sedangkan untuk setoran hafalan, karena anak-anak rata-rata di IT gitu, itu ada dalam dalam kelas mereka masing-masing. Nah, kalau di rumah kecuali ada setoran yang memang semua seragam begitu, diminta menghafal surat Al-Isra atau diminta menghafal surat tertentu, baru kemudian kita saling mengingatkan siapa yang sudah hafal, siapa yang belum, mau belajar apa dan seterusnya. Seperti itu. Ini ya yang orang Indonesia bisa lakukan, dan tentu saja kemudian bagaimana nilai-nilai tersebut tidak menjadi lip service. Jadi kayak dia cuma di bibir aja, enggak, tapi dia menjadi aksi. Jadi anak-anak melihat kita ngomongin Gaza, dan mereka juga melihat gimana pengorbanan kita untuk Gaza. Mereka kita bicara masalah pengorbanan dan isar begitu, mesti juga mereka melihat seperti apa pengorbanan keluarga dan seperti apa isar keluarga untuk perjuangan di sana. Nah, ini yang bagaimana kemudian nilai-nilai Quran itu dia menjadi sesuatu yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita yakin bahwasanya Allah akan memberikan ridhonya pada saat kita selalu berusaha untuk ikhlas lillahi ta'ala. Dan yang selalu kami bilang berkali-kali adalah kunci keberkahan itu ada di Al-Aqsa. Dan kita berusaha meletakkan kehidupan kita itu berputar di sana. Apa yang ingin lakukan, akan dilakukan. Semua adalah dalam upaya supaya Allah mencintai keluarga kita ini dan melindungi kita semua, keturunan Umi Abi, dunia akhirat, sampai nanti pada kita semua. Ya, ini yang saya rasa Allah kemudian menurunkan kesabaran dan keinginan untuk terlibat yang lebih dari jiwa anak-anak yang di rumah. Nggak perlu banyak diomongi, tapi mereka menjadi anak-anak yang terdepan untuk berkontribusi. Masya Allah, jadi memberikan anak lingkungan Al-Quran ya Teh, dan aksi. Masya Allah. Ini ada pertanyaan dari Bunda Alana Nagisa. Mulai usia berapa anak diajak hafalan Al-Quran? Itu dari kecil ya Bu ya? Teh ya? Saya rasa 2,5 tahun itu udah bisa ya. Oh, udah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kayak kalau dengan hibah ya kayak seperti kul wallahu ahad. Sama jadi dengan kalau saya rasa hibah dengan baik. Kul Allahu
ahad. Seperti itu apa ya. Jadi ada kita paling ini ya paling mengetahui karakter ya. Karena kalau Giba orangnya apa bergerak begitu dinamis. Beda dengan kakaknya Wafa yang diam. Jadi kalau Wafa menghafal seperti apa akan bisa cara yang paling cocok untuk anak kita menghafalnya gimana gitu kira-kira. Mulai ini aja cadel-cadel ya, nggak ada masalah diajak menghafal. Cadel juga ini kok nanti lama-lama hilang cadelnya gitu insya Allah. Jadi ditalaki gitu ya, Teh ya. Masya Allah. Ini ada dari Pak Hidayat. Saya ikut Zoom diberi link oleh istri. Belum ingin bertanya, hanya ingin mendoakan semoga kami bisa mendidik anak-anak kami seperti keluarga di Gaza. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Mencintai keluarga Al-Quran. Nah, ini ada pertanyaan dari Teh Melinda. Assalamualaikum Teh, punten ingin bertanya. Tadi disampaikan bahwa anak-anak di Gaza memiliki aktivitas-aktivitas kreatif bersama Al-Quran. Saya penasaran contoh spesifiknya seperti apa ya Teh? Kemudian pertanyaan yang kedua, Alhamdulillah saudara-saudara di Palestina berbahasa Arab sehingga mudah sekali memahami makna dan kandungan Al-Quran ketika menghafal. Seperti apa sebaiknya strategi bagi kita orang Indonesia yang tidak berbahasa Arab agar kandungan dan nilai-nilai Al-Quran masuk ke dalam hati dan diri. Tidak sekedar hafal begitu Teh. Jadi trik kegiatan kreatifnya itu macam-macam. Ya, misalnya kayak tebak Quran kayak gitu ya, nanti kemudian dikasih hadiah atau dikasih hukuman lucu-lucu lah pokoknya. Lalu kemudian diceritakan kisah sesuatu begitu ya, terus suruh tebak ini di halaman berapa, ayat berapa, juga kemudian bikin drama drama yang kandungan Al-Quran ya, jadi kisah dalam Al-Quran macam-macam inilah ibu-ibu di sana tuh kreatif mengajari anak-anak mereka konten Quran. Semoga kita juga nanti mungkin satu sesi bisa melihat video. Semoga saya bisa ini ya carikan nanti seperti apa sih pola-pola lucu yang dilakukan oleh orang tua mereka. Bahkan salah satu mujahidin Al-Qassam aja gitu ya, segitunya di lapangan itu masih menelpon anaknya untuk ini kan setoran hafalan. Dan kita lihat dalam proses setoran hafalan itu ada bunyi bom ya, dan anaknya kaget begitu. Tapi itu saya melihat usaha dari bapak yang jauh dari rumah untuk memastikan anak-anaknya dalam masa perjuangan itu dia nggak jauh dari Al-Quran. Gimana dengan kita yang tidak mengerti bahasa Arab? Gimana cara kita untuk mengerti Quran? Nah ini mempelajari bahasa Arab itu memang sesuatu yang wajib kita lakukan. Masuk sesuatu yang wajib. Saya juga berusaha. Jadi minimal aja menghafal makna-makna kata tertentu. Jadi misalnya 5 kata per hari begitu. Coba kita ketemu dengan ayat tertentu ada katanya ditulis Bu. Saya juga punya buku yang khusus saya gunakan untuk menulis kata-kata yang saya temui dalam Al-Quran dan saya ingin menghafalkannya. Nah dengan pelan-pelan kita membangun vocabulary dalam Al-Quran itu insya Allah makin lama makin gampang. Begitu ya, makin lama makin gampang. Karena satu yang unik, bahasa Arab Al-Quran ini bahasa yang kalau kata suami ya, kalau bukan kata saya, kata suami itu lebih mudah daripada bahasa sehari-hari Arab. Jadi jauh lebih gampang memahaminya dibandingkan memahami bahasa keseharian. Kalau suami itu kan dari kecil seperti itu cara belajarnya. Jadi belajar Al-Quran sekaligus dijelaskan apa arti kata tersebut sehingga itu di Bukit Tinggi di Sulau.
di Masjid Bukit Tinggi, sehingga ketika dewasa beliau dengan gampang memahami ayat yang dibaca gitu. Nah, ini beda dengan kita yang tidak menjadikan membaca itu sekaligus ingin mengetahui arti. Nah, jadi mau nggak mau dari sekarang sih saya punya satu buku gitu yang saya gunakan buku tulis, karena kalau nggak ditulis saya lupa, Bu. Buku yang ditulis yang kemudian digunakan untuk ini bukunya udah saking lamanya gitu, yang digunakan untuk menulis arti kata-kata tertentu, dan ini nanti yang akan kita menjadi kayak semacam dictionary-nya kita lah ya, pustakanya personal kita terhadap ayat Al-Quran. Nah, ini nanti akan sangat membantu ketika kita mulai menghafalkan dengan mencoba memahami apa maknanya. Gitu kira-kira. Jadi ini sekalian menjawab pertanyaan dari Bunda Nopi ya tadi ya. Jadi anak usia 3 sampai 6 tahun lebih baik mendahulukan menghafal Al-Quran atau memahami maknanya. Kalau bisa dua-duanya begitu ya Teh ya. Betul. Huwallahu ahad. Allahu somad, seperti itu. Jadi diajarkan dengan bahasa Tarzan. Anak kita kan juga nggak memahami apa-apa kan sebenarnya. Nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Minang, nggak ngerti bahasa Sunda. Tapi kan proses mereka mendengar lalu memahami dari gerak tubuh, mereka ngerti, oh kira-kira ini maknanya. Nah, bagaimana Bu Mel dan Bun Novi, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Menginspirasi sekali, terima kasih. Masya Allah. Ini ada berikutnya dari Bu Mela. Bismillah, Assalamualaikum, izin bertanya, jazakillah khair sebelumnya atas sharingnya, barakallah. Adakah tips untuk menumbuhkan kecintaan anak-anak yang begitu luar biasa kepada Allah, seperti yang terlihat pada tayangan video tadi, Masya Allah, keimanannya begitu tumbuh paripurna. Nah, bagaimana cara anak mencintai Allah dan mencintai Al-Quran gitu, itu Teh, kira-kira pertanyaannya. Ini pertanyaannya cocoknya kepada ibu-ibu Gaza ya. Tapi saya coba menjawab dari apa yang saya amati dari interaksi saya dengan mereka. Interaksi saya dengan mereka, saya selalu dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang istimewa. Ada satu brother, anak beliau 1, 2, 3, 4, anak beliau 4. Yang paling kecil namanya Sarah. Sarah ini dilahirkan oleh istrinya melalui cesarean section, operasi sesar, dan beliau meminta dengan sangat kepada Allah supaya segera bisa melahirkan, mau dengan cara apapun, supaya bisa mendoakan suaminya. Oh, kenapa ada apa? Gimana apa? Kayaknya main di sini. Perlu cuci muka, sini dulu. Apa boleh minta tisu, Bang? Mencoba berharap dengan beliau melahirkan anaknya segera. Oh ya, itu Teh. Oh my God. Oh, I'm sorry, Ba. Sorry, Ba. Tisu. Nggak cukup tisunya lagi, Pak. Kalau ini harus sebentar ya, Pak Ibayah. Itu harapannya adalah dia bisa mendoakan suaminya yang saat itu dalam kondisi sedang diuji masuk penjara oleh musuh Allah begitu. Nah, pada saat Sarah lahir itu kondisinya Sarah begini. Jadi Sarah pun dalam keadaan berdoa gitu ya. Ini yang yang saya lihat keluarga ini, brother ini Abdurrahman, itu sepanjang bicara dengan kita tuh nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau nggak bicara hal-hal yang terkait kita mau ke pengungsi yang mana gitu ya, dan ini datangnya kapan, kondisinya seperti apa, atau kalau nggak hasbunallahu wa ni'mal wakil, selalu di diri beliau.
Dan ketika makan juga nggak cukup hanya dengan Bismillah, tapi kemudian ada doa-doa khusus yang saya kaget gitu ya. Doa yang saya nilai ini bukan doa yang diajarkan oleh Rasulullah, tapi beliau tambahkan sendiri doa supaya makanan itu menjadi obat. Coba mau minum menjadi obat, dan itu saya pahami itu adalah karena apa namanya, kondisi beliau yang pernah ada dalam keadaan di mana saat itu hanya bisa makan satu apa namanya satu, jangan dong baby, baby mau tolong Umi, tapi ini untuk kacamata Umi, sini sini sini, yang ini untuk kacamata, baby mau tolong Umi ambil baju kita yang di sana, baju itu bisa dipakai untuk lap. Thank you ya. Baju Iba ada nggak di sana yang kotor? Nah, apa namanya? Beliau ada pada kondisi di mana makanan itu hanya satu segini ya, sebesar ini untuk sehari. Jadi benar-benar apa yang beliau makan itu beliau berharap menjadi syifa, menjadi penyembuh tubuh beliau. Dan itu beliau lakukan sampai saat makan yang dengan kita itu makan yang apa namanya yang ya makan normal. Jadi keluarga mereka adalah keluarga yang mulut mereka itu keluar nggak ada yang receh gitu. Jadi kalau nggak menyebut nama Allah, memuji Allah, kita ngobrol juga tentang hal yang terkait dengan kerja yang kebaikan begitu, atau beliau mengajari anaknya apa namanya, mengajari anaknya Quran, salah apa coba apa namanya salah salah coba murojaah Quran yang mana begitu. Jadi apa namanya? Salah. Kakak Sarah, Iba belum ketemu sama kakak Sarah di sana. Ini. Nanti insya Allah. Nah ini yang apa namanya yang lalu gimana dengan keseharian yang lain? Itu ini nggak apa-apa memakan waktu ya. Gini nih. Kita untuk pergi ke satu lokasi itu naik lift. Liftnya itu cuma muat untuk kakak Sarah. Liftnya cuma muat untuk 2 orang. Saya dengan kakak Sarah hafal Quran. Kita mau hafal Quran nggak? Oke. Cuma muat untuk kita nih yang perempuan. Nah itu kan tingkat 4 ya. Saya kira nanti brother akan ikut lift yang kedua. Karena kan nggak mungkin kan kita sempit-sempitan sama seorang brother. Pas kami buka lift, ternyata dia sudah ada di depan lift dengan kondisi ngos-ngosan. Bayang nggak sih ngalahin lift? Dan itu adalah karena mereka tidak mau kita nanti bingung pas buka pintunya gimana, lalu kemudian nggak menemui siapa-siapa. Jadi beliau lari kenceng-kenceng ngalahin lift itu adalah supaya ketika kami sampai di lokasi itu, karena kan pas buka lift nggak tahu mau belok kemana, arah kemana kan nggak tahu karena kan flatnya ada banyak kan di satu lantai. Nah ini yang apa namanya yang saya lihat luar biasa apa namanya perhatian kasih sayang mereka kepada sesama muslim itu nggak kaleng-kaleng gitu. Dan nggak sekali 2 kali saya menemui keadaan di mana apa namanya ketika kami datang bertamu itu makanan yang keluar itu berlimpah. Yang bahasa anaknya lama waktu itu anaknya bilang kami nggak biasa kok makan kayak gini, paling hanya 2 kali setahun, libur Idul Fitri dan Idul Adha kata dia. Waktu itu saya masih belum terlalu nggak itu 2017 ya apa sih maksudnya gitu ya, karena makanan itu luar biasa dan sama mereka tuh nggak ada yang istilahnya mubazir, jadi ada yang berlebih itu disimpan dalam kulkas. Saya baru paham ketika tahun berikutnya saya ketemu lagi dengan apa Bibi? Ya ini yang dulu nah. Ketemu lagi dengan keluarga yang lain dan sama ya saat dalam kita itu makanannya luar biasa, tapi pada saat kita saya datang pada beliau dalam keadaan yang kita salah tidak janjian, tapi kita minta itu minta ini maaf. Jadi saat kita ada tuh kan ayamnya, kambingnya, nasinya, saladnya, side dish-nya ya, humusnya, kayak gitu tuh lengkap, zaitunnya lengkap. Nah kali itu kita nggak janjian, tapi kami datang pas makan siang. Tahu nggak makanan yang tersedia untuk mereka? Hanya nasi, lalu lentil ya, sejenis biji yang dibikin bumbu kari, sama salad, itu doang udah.
Wah, jadi makanan yang kemarin itu memang karena untuk menerima tamu, dan itu langsungnya apa namanya ingat ketika keluarga yang satu lagi mengatakan kami hanya makan kayak gini 2 kali setahun. Jadi benar-benar apa namanya penerimaan mereka kepada tamu itu yang apa namanya yang memuliakan tamu itu luar biasa gitu, luar biasa. Di situ saya ngerasa belum lagi ketika misalnya kita pergi dari satu rumah pengungsi ke rumah pengungsi gitu ya, karena kan walaupun disebut rumah kayak ruangan 3x4 yang di situ tidurnya, di situ masaknya gitu kan, nggak layak lah. Tapi misalnya dari satu lokasi ke satu lokasi ada satu brother yang pakai motor, karena yang tahu lokasi karena saking istilahnya rumah-rumah yang jelek gitu ya, ruangan-ruangan jelek yang hanya 3x4 2x3 yang dipakai untuk satu keluarga. Beliau duluan yang kemudian pakai motor dan dalam kondisi hujan lebat. Tapi itu nggak ada wajah beliau yang berubah, bahwasanya iya hujan, dingin-dingin kalian pakai mobil gitu ya, pakai truk. Enggak. Tetap apa namanya setiap menunjukkan rumah ini dengan senyum dan kemudian apa namanya nampak bahagia gitu ketemu dengan saudara yang ada dalam rumah. Ini yang saya pelajari banget bahwasanya nilai Quran itu dia menjadi akhlak real dalam kehidupan saudara-saudara kita. Wajar kalau kemudian Allah memilih mereka untuk apa namanya memikul beban ini, dan bagi kita tentunya kemudian kita mah jauh gitu ya baby, kita sangat mungkin apa namanya satu yang saya pelajari dari saudara-saudara di sana, kita bisa saja berada 8.000 kilometer jaraknya dari Al-Aqsa, tapi kita akan bisa terlibat dengan baik sepanjang kita meletakkan kepentingan pembebasan Al-Aqsa itu menjadi center pusat dari kehidupan kita. Walaupun kita jauh, insya Allah kita akan diizinkan oleh Allah untuk terlibat dalam pembebasan Al-Aqsa. Dengan syarat kita selalu membersihkan diri. Kita selalu istighfar banyak-banyak untuk dosa kita selalu mencari berbagai cara untuk mendekatkan diri dengan Allah, pembersihan jiwa dan melakukan ibadah-ibadah yang Allah suka. Itu barangkali dari saya yang terakhir ya. Aku menurut itu kebenaran udah ada yang minta bobo nih. Ya Allah, tabarakallah ya teh. Rasanya luar biasa. Semoga Allah berikan kita jalan yang lurus selalu ya, jalan yang diridhoinya, bukan jalan yang dimurkainya. Insya Allah. Adakah yang masih ingin bertanya? Sudah setengah 12. Baiklah teh, kalau begitu kita tutup saja hari ini. Mungkin ada closing statement atau pesan singkat dari Teteh untuk kami para bunda-bunda yang masih berjuang membersamai anak-anak di rumah. Mangga teh. Kayaknya tadi udah ini ya, udah penutup. Mungkin yang terakhir apa namanya, anak-anak Gaza menunggu, ini kalimat dari anak Gaza ya, sayangnya saya tidak ada videonya. Sebentar lagi. Anak Gaza menunggu anak-anak Indonesia untuk membebaskan Al-Aqsa bersama-sama. Kami tunggu teman-teman dari Indonesia, kata anak-anak kecil yang penghafal Quran tadi. Kita bebaskan Al-Aqsa bersama-sama dan kita sholat bersama-sama di sana. Dan kemudian yang menjadi apa namanya tugas kita sebagai orang tua mereka adalah menyiapkan mereka untuk cinta kepada Al-Aqsa dan siap untuk memberikan pengorbanan bagi terbebasnya Al-Aqsa. Begitu barangkali. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, inilah akhir dari kegiatan kita hari ini.
inti yang bisa kita dapatkan ya, bantu anak untuk mencintai Al-Quran, dekatkan anak dengan Al-Quran. Ini selaras ya dengan tujuan kita bergabung bersama Al-Kindi, membersamai anak-anak dengan Al-Quran. Mungkin bagi kita 15 menit itu hal yang biasa, tapi mungkin bagi anak-anak untuk masa depan mereka itu 15 menit membersamai anak-anak dengan Al-Quran itu adalah waktu yang luar biasa. Masya Allah, jazakillah untuk Teteh Maimun yang sudah hadir pada Zoom hari ini. Kepada para bunda, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan istighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua. Jazakallahu khair, Mbak. Jazakallahu khair. Jazakallah, Mbak, udah hadir. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Kasih. Waalaikumsalam. Dek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. No. Oh, excuse me. Khairan, ibu-ibu. Izin close Zoom-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.